Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi la ilaha illa huwal ahadus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Allahumma arfa'na bil Qur'an, Allahumma anfa'na bil Qur'an, Allahumma 'allimna al Qur'an. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah rabbil alamin. Jamaah rahmat Allah sini tamat wasal surah melebih ku engke hadir di waktu yang singkat ini insyaallah melengkapi apa yang sudah disampaikan guru-guru kita di atas mimbar ini di bulan Ramadan yang penuh berkah ini. Karena sebenarnya setengah-tengahna al-faqir merasa berat menyampaikan materi di sini, melihat bahwa yang menyampaikan ilmu di sini adalah guru-guru kita semua yang telah menorehkan ilmu kepada kita semuanya. Ada gurunda Ustaz Yahya, gurunda Ustaz Nasrullah, ada gurunda Ustaz Fadlullah dan guru-guru yang lain. Mudah-mudahan apa yang disampaikan pada malam hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat, menambahkan apa yang sudah disampaikan oleh guru-guru kita semuanya. Sini tamat surah melebih ku engke hadir. Tidak ada kisah dalam Al-Quran kecuali ada ibrah, pelajaran, paparingerang, risesen atau matepe. Kalau kita tadabburi Al-Quran, maka kita akan dapatkan bahwa thuluth, sepertiga Al-Quran itu isinya adalah kisah. 10 ajusu isna Al-Quran malebbi'e itu adalah kisah yang Allah sebutkan dalam surah Yusuf ayat 111. Laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab. Pada kisah yang terdapat dalam Al-Quran, ibrah, pelajaran, agurung. Tapi bagi siapa? Kata Allah, liulil albab, risesena taungkai akalena, degaga akalena, yang mereka tidak mau berfikir, tidak akan pernah merasakan pelajaran dari kisah-kisah dalam Al-Quran. Sini tamat wasal surah melebih ku engke hadir malam ini di ceramah singkat tarwi pada kesempatan kali ini. Saya ingin mengajak kepada seluruh jamaah mendengarkan satu kisah Allah abadikan di dalam Al-Quran. Quran surah ke-46, yaitu surah Al-Ahqaf, ayat 29 sampai dengan ayat 31. Mudah-mudahan kisah ini memberikan kita banyak pelajaran pada malam hari ini, yaitu kisah sekelompok jin mendengarkan Quran, lalu mereka beriman kepada Islam, beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malam ini elo itema guru foleri jinge. Bagaimana jin ketika mendengarkan Quran? Jangan-jangan macangi jinge naidi irufatawe. Lalu jin setelah mendengarkan Quran, apa yang mereka lakukan? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yang sebenarnya jika waktu kita tidak pendek, ada banyak pelajaran yang bisa kita petik dari kisah yang Allah sebutkan di dalam Quran surah Al-Ahqaf ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idh sarafna ilaika nafaran minal jinn. Kisah ini kata ulama, sini tomatua surah melebih ku engke hadir, terjadi sepulangnya Nabi Muhammad dari Taif. Saya kira insyaallah sini tomatua surah melebih ku engke hadir sudah mendengarkan bagaimana kisah Nabi Muhammad ketika dilempari oleh orang-orang Taif, dirempek
Padahal Nabi cuma ingin mengajak mereka ke surga, hanya ingin membacakan Quran kepada mereka. Tapi orang-orang Taif melempari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sepulang dari Taif, li sunnah Nabi tak boleh dari Taif menuju ke Mekah. Allah berikan hiburan ini kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau manusia nareko rufatau tidak mau mendengarkan Quran, Allah berkata kepada Nabi, ya Muhammad, nareko rufatawe dek nelok mangkaline akorange, kami sudah memberikan engkau berita gembira, ada jin, sekelompok jin mendengarkan Quran lalu mereka beriman. Allahu Akbar. Dan ini pelajaran ketika berdakwah. Sesulit apapun dakwah, Allah pasti memberikan hiburan, kemenangan-kemenangan kecil bagi mereka yang berdakwah. Kata Allah, wa id sarafna, ingatlah wahai Muhammad, ketika engkau salat. Karena sepulang Nabi dari Taif, narafi unni mabni Nabi tak di tengah lalenge, salat subuh bangun Nabi tak salat subuh. Ketika Nabi Muhammad baca Quran di waktu subuh, dan ciri-ciri imam yang faham agama biasanya kalau solat subuh nafalam peri baca Quranna. Kalau solat subuh disunnahkan, dianjurkan perpanjang baca Quran, karena Allah sebutkan dalam Al-Quran dalam surah Al-Isra, inna Qur'anal fajri kana mashhuda. Salat subuh sini tomatua salat surah melebihi ke hadis dinamai oleh Allah dengan Quran subuh. Imam As-Sa'di dalam tafsirnya mengatakan karena dianjurkan memperpanjang bacaan salat subuh lebih panjang dari semua salat-salat lainnya. Kembali sini tomatua salat surah melebihi ke hadis. Datang sekelompok jin mendengarkan bacaan Quran Nabi Muhammad. Kata Allah, falamma hadaru, ketika sekelompok jin ini mulai macalinge maringkali nari koranna nabita, ya ummatal Islam, lihat seperti ini kalau ingin Quran itu memberikan perubahan dalam diri kita. Lihat belajar dari jin, ketika dengarkan Quran apa kata mereka? Falamma hadaruhu qalu ansitu. Setiap jin ini ketika mendengarkan Quran, sungguh-sungguh mendengarkan Quran, mereka saling mengingatkan si faringerani, ajak tabisyarah, diam, dengarkan Quran yang dibaca oleh Nabi Muhammad. Allahu Akbar. Yastami'un ansitu. Ada dua hal yang dilakukan jin. Satu, matong-tong maringkali nari korangnya, sungguh-sungguh mau mendengarkan Quran. Dua, dek gaga mabisyara wattunna akoram malebi eri baca. Apa yang terjadi? Kata Allah, wallau ila qaumihim munzirin. Saat itu jin yang mendengarkan Quran semuanya beriman kepada Allah, beriman kepada Al-Quran. Kedua dente napun naijingnya, sehingga merasakan kedahsyatan Quran. Kalau selama ini sini tamatua selesura melebiku engke hadir, kita dengar baca Quran tidak pernah bergetar hati kita, malam ini mungkin perlu belajar dari jin. Karena Allah sebutkan di antara ciri-ciri orang beriman, wa idza tuliyat alaihim ayatu. Orang beriman itu nak toma tepe si tongan-tongan na tepe narek kori basangi ayat-ayat na puange zadatuhum imana, bertambah iman mereka kepada Allah. Kalau hati kita tidak pernah bergetar, kalau mata kita tidak pernah menangis ketika dengar baca Quran, perlu banyak-banyak istighfar. Astaghfirullahalazim. Allah sebutkan dalam surah Al-Hasyr, "Lau anzalna hadzal Qur'an
seandainya nareko akoram malebie rifaturun riasakna bulu'e, seandainya Quran diturunkan di atas gunung, tahukah kita apa yang terjadi? Kata Allah, la ra'aitahu khashi'an mutasaddi'a, engkau akan mendapati gunung-gunung itu hancur lebur tunduk kepada Allah. Lanjut sini tamat-tamat selesur malebikku engkau hadir. Ketika jin mendengarkan langsung beriman? Tidak sampai di situ. Setelah beriman kepada Quran, kata Allah, wallau ila qaumihim munzirin. Jin ini, sekelompok jin ini, lisuri kamponna riwan-wanna, pulang ke negerinya menyampaikan Al-Quran, mendakwakan Al-Quran. Berapa banyak di antara kita sudah berpuluh-puluh kali, beratus kali dengarkan ceramah yang didengarkannya tidak pernah disampaikan kepada anaknya, istrinya, bahkan orang-orang terdekatnya. Jin baru sekali dengarkan Quran, napai cica mangkalina ria Quran malebih, kata Allah, wallau ila qaumihim munzirin, mereka pulang ke negeri mereka munzirin, memberikan paparingerang peringatan kepada orang-orang yang ada di negeri mereka. Allah lanjutkan firman-Nya dalam ayat 30, qalu ya qaumana inna sami'na, kata jin, wahai kaumku, si kampokku, inna sami'na kitaban unzila min ba'di Musa, kami baru saja mendengarkan ada kitab, ada buku, ada Quran yang diturunkan setelah Musa, membenarkan isinya isna Taurat yang diturunkan Allah kepada Nabi Musa alaihi salam. Sini tamat wasal surah malebikku engkau hadir. Dari kisah ini ada beberapa pelajaran yang bisa kita petik. Satu, mohon diingat baik-baik, rahasia agar kita merasakan famase rahmat, kedahsyatan Quran ada dua. Satu, matongetongen maringkalina lori korangi yastami'un. Yang kedua, ketika dengarkan Quran jangan main-main, diam. Jangan sampai ustaz nama bisyara membaca Quran riolo sibuk to ale nama bisyara. Kalau begini kapan Quran akan menjadi peringatan rahmat bagi kita? Dan ini ditegaskan Allah dalam surah Al-A'raf ayat 204. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza quri'al Qur'an narek qaribasai aqram malabbi'eh, apabila Quran dibacakan Allah perintahkan dua hal, fastami'u angkalina madesengi, sungguh-sungguhlah engkau mendengar, wansitu dan jangan berbicara, la'allakum turhamun, semoga nama saya kofuange dengan aqram malabbi'eh. Pelajaran kedua sini tomato surah malabbi'ku engke hadir. Imam As-Sa'di dalam tafsirnya mengatakan min a'zamin ni'ami 'alal itlaq, famase kamina malopona huange, rahmat terbesar Allah kepada kita semua tania waramparang. Famase kamina malopona huange, ternyata bukan ketika Anda dimudahkan mendapatkan jabatan, tapi ternyata kata ulama, dan itu juga yang Allah tegaskan dalam Al-Quran, famase kamina malopona fuange, jika Allah berikan Quran, Allah masukkan Quran di rumah kita. Guru-guru kita pasti sudah mendengar membahas tentang Lailatul Qadar. Perhatikan perbedaan weni malam Lailatul Qadar dengan malam-malam yang lain. Malam Lailatul Qadar lebih mulia daripada 1000 bulan. Karena malam Lailatul Qadar dipenuhi malaikat dan Jibril juga turun. Malam Lailatul Qadar penuh dengan keselamatan, tidak ada penyakit yang turun di bumi saat itu. Malam Lailatul Qadar, barang siapa yang salat tarwi qiyamul lail, Allah ampunkan dosa-dosanya yang telah lalu. Tahukah kita sebabnya? Karena Allah turunkan Quran pada malam Lailatul Qadar. Artinya bahwa
jika Allah masukkan Quran ke dalam dada kita, jika Allah masukkan Quran di rumah kita, jika Allah pilih anak keturunan kita untuk diajarkan Quran, ini nikmat rahmat terbesar Allah kepada kita. Yang terakhir, sini tamat surah malabiku engke hadir, belajar dari jin, mendengarkan Quran. Setelah menjadikan Quran sebagai tazkirah, paparingerang, tidak cukup untuk kita. Jin setelah dengarkan Quran menyampaikan kepada kaumnya. Maka sebaik-baik orang yang mendengarkan Quran adalah yang menyampaikan Quran kepada orang-orang terdekatnya, kepada anaknya, istrinya, kepada sahabat-sahabatnya. Mudah-mudahan sini tamat surah malabiku engke hadir. Bulan Ramadan tahun ini mendekatkan kita dengan Al-Quran. Allahumma arhamna bil Quran, Allahumma arhamna bil Quran. Orang yang paling tinggi tingkatan surganya nanti di akhirat adalah orang yang paling banyak Qur'annya di antara kita. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.